Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan cara menservis AC. Perkenalkan, nama saya Bintang dari Java dari Kabupaten Biji. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra dari absen nomor 8. Perkenalkan, nama saya Bodan Dava Putra dari absen 9. Saya Dafari Faizin dari absen 10. Saya Elkala Darjatin Budiati dari absen 11. Saya Ezra Nugroho dari absen 12. Langkah membersihkan AC bagian indoor. Langkah 1. Keluarkan dan bersihkan filter udara untuk melepas filter udara dan membersihkan bagian dalam unit. Anda harus melepas panel depan atau membukanya dengan mengangkat atau tergantung tipe AC-nya. Bersihkan filter dengan penyedot debu atau sikat. Singkirkan debu sebanyak mungkin sehingga sisinya dapat dibersihkan dengan mudah. Pastikan untuk membersihkan kedua sisi filter secara menyeluruh. Langkah 2. Bersihkan kumparan evaporator. Ada banyak produk komersial di pasaran untuk membersihkan koil evaporator AC dengan cepat dan efisien. Namun, jika tidak terlalu kotor, larutan sabun dan air yang lembut sudah cukup. Mulailah dengan membersihkan debu dengan sikat kumparan. Kemudian oleskan larutan pembersih buatan sendiri dengan botol semprot atau produk komersial sesuai petunjuk label. Setelah beberapa menit, duduk, basahi kain bersih dan bersihkan kotorannya. Langkah ketiga, bersihkan pipa pembuangan. Terkadang penyumbatan terjadi di saluran pembuangan untuk menyebabkan kerusakan pada fungsi unit. Untuk memastikan hal ini tidak terjadi perlu dilakukan penyedotan debu basah dan kering untuk menyedot kotoran yang ada dari tabung pembuangan. Letakkan selang penyedot debu tepat di dalam tabung atau sebaliknya, dan pertahankan agar tetap berjalan sambil menahan pipa dengan kuat di tempatnya selama sekitar 2 menit. Langkah keempat, bersihkan sisa kotoran debu dari dalam dengan menggunakan kemoceng. Bersihkan bagian dalam unit AC dalam ruangan dengan hati-hati. Kotoran membandel yang ditemukan dapat dihilangkan dengan kain lembab yang bersih. Lakukan dengan menyeka panel depan dan bagian luar unit yang tersisa sebelum menutup kembali. Langkah 1. Menghilangkan debu dari bilah kipas. Pada bagian kondensor menjadi berlapis debu. Jika tidak dibersihkan tepat waktu, hal ini dapat membatasi aliran udara sehingga membuat AC bekerja lebih keras untuk mendinginkan. Langkah kedua, menyemprotkan sirip dengan tekanan air minimal adalah cara paling efektif untuk membersihkannya secara menyeluruh. Untuk ini, pegang selang air di dalam unit dan semprotkan sirip untuk mendorong kotoran keluar. Langkah ketiga, bersihkan unit bagian dalam. Unit listrik kondensor berisi kabel yang tidak boleh diputuskan atau ditarik karena dapat menyebabkan sambungan longgar. Selain itu, tidak banyak yang harus dibersihkan di dalam unit listrik karena disembunyikan dengan benar di dalam unit kondensor. Langkah keempat, panel yang dapat dilepas dari unit kondensor pasti dilapisi banyak debu, kotoran, dan noda. Oleh karena itu, membersihkan unit AC luar ruangan harus dengan menggosok bagian ini juga, seperti bagian kondensor. Bersihkan debu dan kemudian semprotkan. Penyebab AC tidak dingin yang sering terjadi dan cara mengatasinya. Settingan remote control tidak sesuai terdengar sepele, tapi tak sedikit yang salah dalam mengatur mode setting di remote control AC sehingga udara tak dingin. Coba periksa mode yang terdapat pada remote control, apakah aturannya sudah sesuai atau belum. Agar udara yang keluar sejuk, settingan harus berada di mode cool atau auto. Banyak orang yang malah mengatur mode fan, padahal mode tersebut hanya berfungsi untuk membuat blower bekerja.
bukan untuk membuat AC menghembuskan udara dingin. Nomor 2, kompresor tidak bekerja. Sering terjadi kasus di mana hanya kipas outdoor yang bekerja, sedangkan kompresornya tidak. Untuk mengetahui apakah kompresor bekerja atau tidak, kamu bisa cek arus listrik yang melewati kompresor. Gunakan tang ampere, jepit salah satu kabel yang masuk ke kompresor, sesuaikan hasil pengukuran dengan arus listrik standar pada unit AC. Jika tang ampere tidak menunjukkan adanya arus listrik, dapat dipastikan kompresor tidak bekerja. Lalu bagaimana jika kompresor tidak bekerja? Kamu bisa melakukan sejumlah hal ini. 1. Periksa tegangan listrik utama. 2. Periksa kapasitor kompresor. 3. Periksa bagian eksternal overload motor protektor. 4. Periksa kabel dan soket kelistrikan pada bagian outdoor. 5. Periksa putaran kipas outdoor. 6. Periksa putaran kipas dengan tangan. Nomor 3. Kompresor bekerja, namun kipas outdoor tidak berputar. Matikan AC atau cabut stop kontak listrik utama. Buka pelindung outdoor. Putar daun kipas dengan menggunakan tangan. Jika piring macet atau sering menimbulkan suara menjejit, segera ganti piring motor kipas. Periksa kondisi kapasitor kipas outdoor. Jika sudah rusak, ganti dengan kapasitor baru. Lalu periksa bagian dalam motor kipas. Jika lilitan putus atau terbakar, ganti dengan motor baru. Yang terakhir, nomor 4, kipas outdoor dan kompresor tidak bekerja. Periksa termistor dan relay yang terdapat pada bagian PCB elektronik. Jika rusak, ganti kedua komponen tersebut agar arus listrik bisa mengalir ke bagian outdoor. Lalu periksa kembali settingan remote control telah berada di mode cool atau auto. Periksa sambungan kabel listrik yang menghubungkan bagian indoor atau outdoor. Jika ada yang kendor atau lepas, segera perbaiki. Yang kelima, sirip-sirip evaporator kotor sehingga sirkulasi udara menjadi tidak lancar. Segera ganti dengan sirip evaporator yang baru atau bersihkan dengan menggunakan pompa steam jika kondisi sirip-siripnya sangat kotor. Untuk memastikan sirip evaporator sudah benar-benar bersih, gunakan lampu senter untuk menerangi bagian tersebut agar terlihat dengan jelas. Yang keenam, tersumbatnya aliran sistem pendingin. Tersumbatnya aliran sistem pendingin disebabkan oleh kotoran, kerak, serpihan logam yang terbawa oleh aliran freon. Periksa di bagian strainer dengan cara menyentuh bagian strainer dengan tangan. Jika terasa dingin atau mengembun, berarti terdapat sumbatan pada aliran. Solusinya, keluarkan freon dari sistem. Bersihkan sistem menggunakan udara bertekanan agar kotoran terhempas. Jika kondisi filter rusak, ganti dengan yang baru. Yang ketujuh, pastikan AC yang tidak sesuai ruangan. Tentukan kapasitas AC yang digunakan dan sesuai dengan luas ruangan. Misalnya AC setengah PK untuk ruangan dengan luas 9-10 meter persegi. Lalu AC 2 PK untuk ruangan seluas 36-40 meter persegi. 8. Ventilasi terbuka atau terdapat celah udara. Supaya maksimal, ruangan yang ber-AC sebaiknya tertutup rapat tanpa ada ventilasi yang terbuka ataupun celah udara yang tersisa. Biasanya ruangan yang menggunakan pintu geser cenderung lebih tidak dingin ketimbang pintu biasa karena ada celah di antara pintu dan ruangan. Sensor AC mati. Ketika menyalakan AC, memakai remote, namun AC tidak mau menyala seperti biasanya. Sobat bisa mencurigai bagian sensor AC juga dalam kondisi yang tidak bagus. Ada berbagai hal yang bisa mengakibatkan sensor AC rusak ataupun mati. Salah satu diantaranya yaitu sensor reservoir terkena air ketika diservis. Jalan keluar yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mencoba membersihkan air yang membasahi sensor tersebut. Beberapa kasus, masalah di balik munculnya suara ini bisa diperbaiki dengan mudah. Tetapi seringkali kita memerlukan bantuan dari profesional untuk memperbaiki masalah AC ini. 8 jenis suara yang muncul pada kompresor AC. Yang pertama, suara benturan atau banging noise. Suara yang paling ditemukan pada AC, suara ini cukup keras. Jika ini terjadi, maka kemungkinan unit mengalami masalah yang cukup menyebalkan. Cobalah untuk memeriksa apakah ada bagian yang kurang kencang seperti piston pin yang terlepas, poros engkol goyah, atau dudukan dalam kompresor. Jika setelah diperiksa semua baik-baik saja, maka kompresor AC perlu diganti. Yang kedua, suara berdetak atau rattling noise. Jika mengalami masalah suara berdetak, maka kemungkinan besar kompresor bermasalah.
Biasanya suara ini disebabkan akibat part yang goyah, tabung yang berdetak, atau level freon yang salah. Untuk masalah ini langsung hubungi teknisi ahli segera. Yang ketiga, suara berdengung atau humming noise. Jika kompresor mengeluarkan suara berdengung, periksa masalah yang terkait oleh kipas. Kebanyakan kasus disebabkan oleh kipas yang kotor atau bergeser. Untuk memperbaiki masalah ini, dapat dengan membersihkan dan mengatur kembali posisi kipas. Jika masih bermasalah, bisa jadi ada masalah di motor, fan, atau kapasitor. 4. Suara mendengung atau buzzing noise. Suara mendengung di kompresor dapat mengindikasikan adanya masalah kabel, komponen elektrik, atau motor. Bagaimanapun juga, 3 penyebab umum ini membutuhkan perbaikan dengan proses yang lebih rumit. Untuk keamanan, sebaiknya biarkan diselesaikan oleh profesional. Nomor 5. Suara mendesis atau hissing noise. Jika kompresor AC mengeluarkan suara mendesis, pastikan untuk segera memeriksa apakah adanya sumbatan. Hal ini dapat dibersihkan dengan mengeluarkan kotoran yang menjadi penyumbat. Atau bisa juga penyebabnya adalah kebocoran dari freon atau keran odor yang bocor. Segera hubungi teknisi ahli jika hal ini terjadi. Nomor 6. Suara klik atau clicking noise. Jika ada suara klik yang konstan pada kompresor AC, bisa jadi disebabkan adanya part yang kendor atau kipas yang kotor. Untuk menyelesaikan masalah ini, silakan periksa dan kencangkan jika ada part yang kendor dan bersihkan kipas. Jika suaranya tidak hilang, segera hubungi tenaga ahli yang melakukan pemeriksaan dan perbaikan. Nomor 7. Suara mencicit atau squealing noise. Suara mencicit biasanya disebabkan oleh masalah yang serius, masalah kotor. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kipas atau motor kompresor. Jika hal ini yang terjadi, maka kemungkinan besar ada perlu mengganti unit AC yang baru. 8. Suara jeritan atau screaming noise. Jika AC ada mengeluarkan suara teriakan di tengah malam, pertimbangkan ini sebagai AC ada sedang menjerit meminta bantuan. Seringkali dapat disebabkan oleh tekanan dalam unit atau adanya sumbatan di dalam sistem. Jika ada mengalami hal ini, hubungi profesional untuk mendiagnosa dan memperbaiki. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih.